Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video Praktikum Ilmu Pengetahuan Sekolah Dasar. Kami dari kelompok 6 akan melakukan percobaan yang berjudulkan tisu menarik. Pada video kami kali ini akan menjelaskan bagaimana listrik statis itu mengangkat benda-benda ringan melalui percobaan sederhana yang aman dan mudah yang bisa dilakukan oleh anak sekolah dasar. Untuk anggota kelompok kami, itu ada saya sendiri, Oktavia Amelia Putri, dan saya Kesha Mary Putri ya. Dan saya sendiri Sylvia Fitriani. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian melihat potongan tisu yang bergerak sendiri ketika di dekat balon? Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena hal tersebut terjadi adanya listrik statis. Listrik statis adalah kumpulan mantan listrik yang diam pada permukaan suatu benda. Muatan listrik dapat terbentuk ketika dua benda saling digosok. Dalam percobaan ini, kita akan membuktikan bahwa balon yang digosok dapat menarik potongan tisu tanpa harus disentuh. Baik, adapun tujuan percobaan hari ini, tujuan percobaan ini adalah mengetahui adanya listrik statis, membuktikan bahwa listrik statis dapat menarik benda yang ringan, memahami konsep gaya tarik akibat muatan listrik. Alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada gunting, kedua ada solasi, dan yang ketiga ada tisu. Yang keempat ada pensil ataupun pulpen untuk nanti menggambar di tisunya ya. Terus ada yang kelima ada balon, dan yang terakhir ada kain. Stay tune. Langkah pertama, kita siapkan bahan dan alatnya. Selanjutnya kita gambar bentuk manusia sesuai apa yang kita inginkan ya. Nah, ini di sini saya lagi menggambar bentuk manusia, teman-teman. Jadi sesuaikan aja selera teman masing-masing gitu. Ini sangat mudah dipraktekkan oleh anak sekolah dasar. Jadi bahan-bahannya mudah ya. Tadi kan sudah diperjelas, ada tisu, ini ada pensil. Bisa juga pakai spidol gitu biar mempermudah. Ini karena kayak agak sulit ya pakai pulpen, jadinya kayak susah gitu. Jadi teman-teman direkomendasikan yang mau praktek yang bisa menggunakan spidol biar lebih gampang gitu. Karena lebih pakai pulpen kayak susah gitu, kayak sobek-sobek lah. Nggak apa-apa ya, kita ini prakteknya pakai pulpen. Nah, oke, ini untuk gambarnya. Nah, setelah itu kita langsung mengguntingnya dengan sesuai yang sudah disesuaikan polanya ya teman-teman. Jadi digunting dengan rapi sesuai pola yang sudah dibikin. Nah, setelah digunting teman-teman, ini sudah ada terbagi beberapa layer. Ini jumlahnya ada 6 layer ya. Langsung dipisahkan saja. Jadi langsung dipisahkan aja ya. 1, ada 2, ada 3. Dirapihkan saja di meja yang kosong. Oke teman-teman, setelah kita dipisahkan beberapa layer, ini kita gambar sesuai yang kalian inginkan saja ya. Nah, ini aku gambarnya seperti ini aja, terserah kalian mau gambarnya seperti apa, sesuai selera gitu ya, biar ada lucu-lucunya gitu kita gambar. Oke, terus digambar terus guys, itu tuh kayak makanya kayak jereng gitu. Terus kita taruh, mukanya ini cemburu enggak, ini giginya kelihatan guys, giginya kelihatan. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi langsung ditempelin selotip di bagian kaki, setengah-setengah saja, jangan semuanya, tapi di bagian kakinya aja ya. Nah, itu jadi semuanya ditempelin. Nah, di sini ada Teh Silvi, ada Neng juga, dan saya juga sebagai kameramen, Oktavia Amelia Putri. Oke, langsung saja ditempelin ya sampai selesai semuanya. Oke. Nah, setelah selesai baru habis itu kita meniup balonnya. Nah, di sini ada Kak Neng yang akan meniup balon 1, 2. Nah, itu balon hijau ditiup. Ayo semangat Kak Neng. Oke, dah aja 2 balon.
percobaan yang pertama itu kita tanpa menggosokkan balon ke kain. Jadi kita pengen tahu nih dia tuh ada aliran listriknya tidak. Jadi untuk percobaan yang pertama tanpa menggosokkan balon ke kain itu tidak menghadirkan listrik gitu ya. Selanjutnya, percobaan yang kedua, kita akan melakukan penggosokan balon ke kain sebanyak 5 kali. Dan apa yang terjadi? Wih. Terakhir, Kita akan menggosokkan balon ke kain selama 15 gerakan. A few moments later. Nah ini dia untuk proses selama 15 gosokan ke kain gitu. Nah ini sudah bergoyang. Nah lihat kan guys, ini karena ada arus listrik statisnya gitu. Oke teman-teman, boleh bisa dicoba dipraktekkan oleh anak sekolah dasar. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa balon tidak digosok tidak mampu menarik potongan tisu. Hal ini membuktikan bahwa kondisi normal benda tidak memiliki muatan listrik yang cukup untuk menghasilkan gaya tarik-menarik. Pada percobaan pertama, yang digosokkan sebanyak 5 kali gosokan, tisu hanya bergerak sedikit, menandakan bahwa muatan listrik statis yang dihasilkan masih sangat lemah. Seiring bertambah jumlah gosokan dengan yang terjadi di percobaan yang kedua, yaitu dengan 10 kali gosokan, tisu mulai terangkat dari permukaan meja dan bergerak ke arah balon secara lebih signifikan. Pada percobaan yang ketiga, yaitu 15 kali gosokan, tisu bahkan dapat menempel pada permukaan balon dan menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah gosokan, semakin besar muatan statis yang terakumulasi pada balon, sehingga daya tarik terhadap tisu semakin kuat. Baik, itulah yang hasil pengamatan dari kelompok kami. Nah, adapun untuk analisis konsep ilmu pengetahuan alam, yang tahap pertama itu penggosokan ataupun triboelectric charging. Saat balon digosokkan ke kain, terjadi perpindahan elektron dari kain ke permukaan balon ataupun ke bahan balonnya. Nah, kain lebih tinggi dalam deret triboelektrik dibanding karet ataupun bahan balon. Jadi artinya kain itu cenderung melepaskan elektron yang menyebabkan balon memiliki muatan negatif berlebih atau anion. Nah, sementara kain menjadi bermuatan positif ataupun kation karena kekurangan elektron. Karena tadi kan kalau bahasa ininya disumbangkan kan ke balon dari kain ke balon itu. Jadi, adapun tahap yang keduanya, yaitu tahap kedua adalah induksi elektrostatik pada tisu. Ketika balon bermuatan negatif didekatkan ke potongan tisu yang netral, elektron dalam molekul tisu mengalami tolakan dari muatan negatif balon. Akibatnya, elektron pada sisi tisu yang dekat dengan balon berpindah ke sisi yang jauh dari balon, yaitu induksi. Jadi, sisi tisu yang dekat dengan balon akan menjadi bermuatan positif, yaitu kekurangannya elektron. Sedangkan sisi yang jauh menjadi bermuatan negatif. Dan tahap ketiganya ada gaya tarik-menarik elektrostatik, yaitu sesuai hukum Coulomb, muatan yang berlawan akan saling tarik-menarik. Jadi sisi positifnya itu tisu tertarik ke arah balon bermuatan negatif. Gaya tarik ini cukup besar untuk mengangkat tisu yang ringan, sehingga tisu seolah-olah menari atau bergerak mendekati balon.
Nah, itu tadi yang kami praktekkan, itu merupakan pengamatan dan analisis kami ya. Tadi sudah ada videonya untuk prakteknya. Itu yang kayak kami yang berjudulkan itu menari apa lagi teh? Coba. Ayo. Apa langsung? Langsung aja. Semoga bermanfaat ya. Semoga video presentasi ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan video apa? Satu, dua, tiga. Mudah-mudahan video kami dalam apa namanya itu? Praktek. Oh iya, praktek. Dua, tiga. Mudah-mudahan video praktek kami ini menjadi apa teh? Teringat Menjadi bermanfaat. Menjadi semoga presentasi kami ini dapat bermanfaat dan bisa dan menjadi digunakan rekomendasi ya, untuk banyak siswa, siswa. untuk guru-guru di sekolah dasar gitu. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami praktekkan yang berjudulkan tentang tisu menari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan praktek apa nih untuk ilmu pengetahuan alam untuk anak sekolah dasar yang mudah yang dilakukan oleh anak-anak gitu. Bahannya juga kan mudah ya, bahan alatnya pun juga mudah dan prakteknya juga insya Allah mudah gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.